Nah, jadi itu digambarkan bahwa anak MTI itu digambarkan bahwa mereka tidak akan selalu menjadi ulama. Iya. Akan ada yang bekerja di pemerintahan, ada yang berdagang, ada yang bertani. Itu dijelaskan di situ. Berarti Inyek Canduang tidak hanya menyiapkan santrinya hanya sebagai orang orator di podium bar, tapi juga siap untuk menembus berbagai bentuk lapangan kerja. Waduh. Baru mulai 2 Oktober 2023. Iya. Kemudian selesai sebanyak ini. Ini nama-nama kitab sudah ditulis. Iya. 2000 Oktober 2023. Sekarang 2025 awal, artinya 1 tahun sekian bulan, menyelesaikan kitab sebanyak 33 kitab. Ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berupa ahli aksara, ada yang Arab Melayu. Masya Allah. Syair malaikat dan kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sahabat setia, senang dan bahagia, saya Zulfami Adi kembali ke layar kaca sahabat, tentunya untuk menghadirkan orang-orang yang akan menginspirasi kita. Sang inspirator luar biasa itu silih berganti datang ke tempat sederhana ini. Alhamdulillah kali ini kita kedatang kembali sang inspirator itu. 2 orang sang inspirator itu berasal dari Pondok Pesantren Canduang. Kita sapa dulu pada beliau. Yang pertama ini Bapak Nyek Datu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nyek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nyek Muhammad Nazif SAG. Iya. Iya. Terima kasih. Kalau selamat datang, Nyek. Terima kasih. Agak dingin ya, Nyek ya. Dingin suasana. Yang kedua adalah murid beliau, apa namanya? Siapa namanya Nanda? Nurmal. Nurmal Zamzami. Nurmal Zamzami. Ini sangat unik, jangan kemana-mana karena ternyata salah satu murid dari pondok kita ini ya, telah mampu membuat kitab 15 atau 12 kitab. Ya. Subhanallah, luar biasa nih, dan kitabnya ada di depan kita ini. Oke, ini kita bincang-bincang dulu seputar ininya. Pondok pesantren Tarbiyah, Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang ya. Ya, itu pendirinya ini Canduang ya. Ya. Pendirinya lebih dikenal orang dengan nama Inyek Canduang. Kalau asli nama beliau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ya. Nama kecil beliau Sulaiman Ar-Rasuli. Karena kemampuan dan keilmuan beliau diberi gelar Syekh, akhirnya disebutlah dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ya. Dan beliau mendirikan pondok pesantren ini atas sepakat bersama dengan beberapa orang teman beliau. Iya. Ada kurang lebih 8 orang ulama-ulama tarbiyah ketika itu. Itu tahun 1928 ya. Sebelum merdeka nih ya. Iya, sebelum merdeka. Sebelumnya beliau mendirikan pesantren ini dengan pola kajian halakah. Itu sejak dari 1908. Sepulang beliau dari Tanah Suci. Beliau ke Tanah Suci tahun 1902. Kemudian kembali di tahun 1906. Kemudian persiapan, dan akhirnya 1908 mulai buka pengajian halakah dengan sistem kajiannya guru duduk di tengah dikelilingi oleh para murid atau santri. Dan ini berlangsung selama 20 tahun. 20 tahun. Ya. Sampai dengan 1928. Akhirnya itu tempatnya di masjid atau memang sudah di mana ketika itu? Ketika itu sudah ada namanya surau tinggi. Kalau dahulu orang menyebut surau baru. Ada 2 nama ini untuk surau ini. Yang pertama dinamakan dengan surau baru karena ada surau-surau di dekat situ. Ada 2. Nah, jadi ini yang ketiga ini karena ini terbaru, maka dinamakanlah dengan surau baru. Iya. Kenapa juga dinamakan surau tinggi? Karena dari 3 surau ini tempat tertinggi. Ini tinggi karena dia 2 tingkat. 2 tingkat. Berlantai 2 dari kayu. Dari kayu. Tempat ini sampai hari ini masih ada. Masih adanya? Masih ada. Di mananya? Kalau posisi sekarang di belakang masjid di depan pesantren. Masih ada sampai hari ini. Dan yang di seberang jalan, masjid kan seberang jalan ini ya? Ya, seberang jalan. Di belakang itu? Ya. Iya. Sampai hari ini.
terawat itu mungkin masih tidak maksimal karena kita butuh pembiayaan besar juga untuk pemeliharaan. Iya, Tapi iya, iya. alhamdulillah sampai hari ini masih bisa dipakai dan dipakai untuk pemondokan santri. Oh masih hanya ya? Masih. Masya Allah, ini banyak kita nggak tahu nih. Pemirsa kita hanya tidak tahu nih. Oke, terusnya. Halaqah. Ya, halakah di Surau Tinggi itulah kajian halakah ini dimulai. Itu proses belajarnya itu kan dari kitab ini dikupas dari awal sampai akhir. Dia tidak berkurikulum seperti hari ini, tapi dikupas tuntas dari kitab itu dari awal sampai dengan akhir dan dikhatam. Begitu cara kajian halakah. Kemudian Apa yang dipelajari ketika di situ orang halaqah ini, tauhid atau apa saja tuh ngaji-ngaji kayak ini juga pondok juga, atau memang lebih kepada tauhid atau gimana dalam sejarahnya nih? sejarahnya bermacam terkait dengan kajian keislaman, mulai dari fikih, tauhid, tasawuf dan lain-lain, dan juga termasuk kajiannya mulai dari mungkin ya di sebelah hari ini dengan istilah ilmu alat, pelajaran sarafnya untuk pemula dan kemudian untuk yang sudah bisa dan paham dengan ilmu alat boleh masuk ke kitab-kitab yang besar-besar seperti kalau fikihnya ada Ianatul Talibin, ada kitab Mazahib, ada lain-lain. Kemudian juga tafsir, berbagai macam tafsir dikupas di sana, belajarnya dari awal sampai akhir. Setelah tamat kitab dikhatam. Seperti itu. Jadi itu berlangsung kurang lebih 20 tahun sampai dengan 1928. Kemudian mulailah muncul karena saudara kita di organisasi lain seperti sebut saja saudara kita di Muhammadiyah, mereka sudah membuat sekolah seperti bersistem kelas dengan pedoman-pedoman kurikulum. Akhirnya teman-teman dari Inyek Canduang sendiri juga ingin meniru pola seperti itu untuk menghadapi serangan-serangan luar dari orang yang tidak sepaham dengan tarbiyah ketika itu, dan juga menghadapi pola-pola pendidikan yang sedang dikembangkan juga oleh pemerintah kolonial ketika itu. Akhirnya sebetulnya dari 8 orang ulama ini, beliau sebetulnya tidak sepakat, tapi karena namanya bermusyawarah, dari itu hasil musyawarah dan akhirnya sepakat disetujui bersama, dan beliaulah ditempatkan sebagai orang yang tertua di dalam forum. Akhirnya beliaulah yang mendeklarasikan pendirian pesantren ini, madrasah dengan nama Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang. Itu tepatnya tanggal 5 Mei 1928. 5 Mei 1928 ya. Itu sudah pakai kelas berarti ya? Yang disepakati dengan sistem kelas dengan berkurikulum. Kurikulum Belanda nih. Itu kurikulum yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di pondok. Kita kembali sedikit sebelumnya. Apa dasar keberatan Inyek Canduang dengan sistem kelas? Alasan beliau begini, kalau sudah sistem kelas tentu akan ada diberlakukan sistem uang sekolah. Akan muncul rasa ketidakikhlasan oleh para guru mengajar muridnya. Itu yang beliau khawatirkan. Itu ya. Itu yang menjadi dasar keberatan. Jadi waktu yang halaqah itu gratis saja ya? Gratis. Berarti orang ketika itu mungkin ya seperti inilah, ada yang suka berapa dia suka. Ya, apalagi cara lama itu mungkin orang bawa beras, bawa hasil tanaman kebun ya. Akhirnya pola itu berubah menjadi sistem kelas, dan sesuai berdasarkan cerita orang tua juga, setelah sistem kelas hal ini mesti dilakukan oleh Inyek Canduang. Ada yang bawa beras diterima, ada bawa sayur diterima, seperti itu. Awalnya apanya seperti apa bangunan itu? Memang di zaman Inyek Canduang apa didirikan sudah batu tembok juga atau memang masih kayu-kayunya? Ketika setelah disepakati itu, akhirnya didirikanlah sekolah dengan sistem kelas tadi yang dibangun bekerja sama dengan semua lapisan masyarakat. Dibangun secara gotong royong, maka ada dikenal juga oleh orang ketika itu dengan istilah tukang 30. Ada 30 orang tukangnya, dan itu tidak hanya orang Canduang. Tukang 30 tidak hanya orang Canduang. Tidak hanya orang Canduang. Seperti apa ceritanya? Ada dari Baso, ada dari Lasi, ada dari Kamang, ada dari Sungai Pua. Jadi mereka berhimpun bersama. Itu murid juga atau bukan? Ada murid
Dan ada yang Inisiatif ya. inisiatif, mungkin ada yang kultural. Iya, iya, iya. Disilakan dengan struktural dan kultural. Struktural. Mungkin ini terbiasnya kultural. Iya, iya, iya. Karena kepedulian, karena bersama-sama akhirnya bergotong royong. Nah, jadi ada yang kayunya ada yang diantar dari Sungai Pua, tukangnya dari Kamang. Nah, seperti itu. Oh iya iya iya. Jadi memang benar-benar terasa rasa kekompakannya. Berarti sudah terbayang sekolah kayu nih ya? Iya, awal itu sekolah kayu. Sekolah kayu ya. Ya. Tukang 30 ya. Iya, dikenal orang dengan tukang 30 ketika itu. Karena ada 30 orang tukangnya. Oke. Jadi konon kabarnya Hah? yang spesialis tukang kayu ini dari Kamang. Oh iya Kamang Karena Kamang benar. sampai hari ini Kamang tukang sampai hari ini terkenal tukangnya. Jadi tukang untuk spesialis kayu ini tukangnya lebih dari Kamang. Di samping ada tukang-tukang dari Canduang juga. Tapi yang terkenal itu tukang kayu itu kan dari Kamang sampai hari ini. Sampai hari ini ya tuh. Nah, jadi dibangun bersama. Kemudian ditambah juga dengan partisipasi masyarakat dan nagari. Nah, Nenek Mamak Nagari juga berpartisipasi di situ dengan cara mengamanahkan tanah Medan dan Bapaneh menjadi tempat didirikannya Sekolah. pesantren ini. Oh berarti dulu Pemedan Bapaneh situ Ya, ya? itu namanya Medan Bapaneh Pakan Kami Usang. Pakan Kami Usang. Ya. Nah, jadi Oke. tanah Medan Bapaneh ini akhirnya disepakati oleh Nenek Mamak Nagari Candong Kotolaweh. Yang mana Nenek Mamak Candong Kotolaweh ini terdiri dari 43 orang. Sampai sekarang polanya kayak gitu ya? Ya, namanya Nenek Mamak nan 7 suku, Juaro nan 2 baleh, anak muda nan 2 pulampe. Nah, jadi orang-orang ini bersepakat akhirnya tanah Medan dan Bapaneh Pakan Kami Usang diserahkan ke Inyek Canduang untuk mendirikan sekolah terbiah Islamiyah. Diberikan, nah, kalau dalam surat itu salah satu poinnya penyerahan ini untuk selama-lamanya alias tidak ada batasnya selama sekolah terbiah Islamiyah itu ada. Oh, wakaf tak berjangka. Wakaf termasuk ini kan wakaf, tanah wakaf sebenarnya, diwakafkan sebenarnya kan ya? Ya kalau kita kelompokkan mungkin bisa dikatakan Kelompok wakaf ya, wakaf. wakaf tak ya wakaf selamanya tapi bersyarat yang tadi ya. Ya, yang penting- Tapi kalau nanti sudah dirobohkan sekolahnya, itu kembali ke negeri Kembali. asal. Nah. Oh iya 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 iya. Itu bunyinya. Jadi bunyinya seperti itu. Dan yang uniknya ada lagi, saya tidak hafal semua tapi salah satunya itu begini ini. Orang kampung tidak boleh menggembalakan binatang ternak di pekarangan sekolah terbiah Islamiyah. Oh. Dibunyikan seperti itu. Ada surat langsung dari Nenek Ada, Mamak saya yang masih menyimpan surat itu sebagai dokumen. Waduh, keren nih. Itu tahun 1928. Sebetulnya surat yang hari ini tersimpan di pondok itu sudah surat yang diperbarui di tahun 57. Oh, 57. Masya Allah, luar Diperbarui biasa tahun ya. 57 dan dibenarkan oleh Nenek Mamak kembali. Nah, jadi uniknya yang tidak boleh menggembalakan binatang ternak ini ada paham yang bisa terambil di situ setelah saya coba tanya-tanya ke orang tua-tua. Dan ini akhirnya berlaku juga bagi anak dan keturunan dari Inyek Canduang itu sendiri. Kok bunyinya tidak boleh menggembalakan binatang ternak? Sementara kalau pekarangan ini bangunan sudah ada, pekarangan ada, berarti sudah dipagar. Ya. Tapi kok masih dibunyikan tidak boleh menggembalakan binatang ternak? Intinya kalau Makna hakikat ya. mafhumnya dapat Apa ya? diambil di situ bahwa jariah menantang buliah. Oh, iya 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 iya. Ya, kalau dianalogikan dengan Artinya jangan mentah-mentah nanti bagian dari keluarga menerima bahagian aja. Itu paham yang bisa diambil. Iya 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 iya. Iya. Tidak hanya untuk orang kampung, berlaku juga untuk keluarga. Dan ini kan Inyek juga bagian cicit ya. Ini cicitnya dari Inyek Canduang. Canduang ya. Iya. Masya Allah. Nah, jadi kalau memang tidak ada ya tidak ada jariahnya di situ, tidak ada mungkin sebutlah sebagai Tenaga di Iya. situ, usaha di situ. tidak ada tenaga usaha di situ, ya jangan terima aja. Jadi yayasan ini bukan yayasan profit. Waduh, Masya Allah nih. Nah, jadi seperti itulah yang disepakati bersama oleh Inyek Canduang dengan Nenek Mamak Candong Kotolaweh. Seperti itu bunyinya. Tertuang di dalam surat pernyataan dari Nenek Mamak Nagari. Bahwa tanah itu diserahkan ke Inyek Canduang untuk membangun sekolah terbiah Islamiyah. Dan di situ dahulunya pasar. Di samping dia tanah Medan dan Bapaneh, juga pasar. Hari pasar itu hari Kamis, makanya namanya Pekan Kamis. Oh, Pak, kan Kamis ya.
di pekan Kamis. Akhirnya karena tanah Medan dan Bapak nih, pekan Kamis Usang ini diserahkan ke Nyak Canduang. Akhirnya pasar ini dipindahkan. Bersepakatlah orang Canduang dengan orang Baso. Akhirnya pakan atau pasar yang hari Kamis di Canduang itu dipindahkan ke Ke jalan Baso. itu ya, yang pasar Baso itu ya. Pasar Baso. Oh. Makanya Di di pasar Baso itu ada hari pasarnya 2. Kamis Hari itu. Senin itu yang orang Baso, Pasar Nagari. Hari Kamis itu pasarnya orang Canduang. Oh gitu. Dan itu berlaku sampai hari ini. Sampai hari berlaku ya. Hari Senin ada pasarnya, hari Kamis ada pasarnya. Iya iya iya. Jadi Kamis ini berkait dengan orang Canduang. Pemindahan pasar dari pekan kami Usang Iya, ini. iya, iya. Nah, itu berlaku sampai hari ini. Jadi kalau hari Kamis kita ke Baso itu, pasar Baso itu ada pasarnya, ada orang pedagangnya. Kalau biasa kan pasar Nagari ini 1 hari seminggu. Satu iya di iya. Baso ini. Kalau pokoknya kalau pasar Nagari itu 1 kali lah dalam seminggu. Nah, kalau di Baso 2 kali. 2 kali ya. Ini Kamisnya pasar orang Canduang. itu luasnya kira-kira berapa sih Nyek, kampusnya itu? Kalau awal dahulu itu tidak terlalu luas. Paling kalau kita lihat ukurannya hari ini, ukurannya sekitar 40 kali 60 lokasi yang awal. Nah, habis itu setelah ada pengembangan, itu kalau hari ini untuk sekolah yang utama ini sudah ada 1,8 hektar 1,8 hektar total ya? semua dari bangunan induk awal. Nah, kemudian di belakang juga Dia 3 ditambah. gedung, dia tiga gedung bertingkatnya atau gimana ya? Yang kelihatan di depan itu 3. 3, oke. Sebetulnya di belakang juga ada laboratorium bantuan dari IDB, Oke. Islamic Development Bank, tahun 2006. Itu utuh, kita terima kunci lengkap dengan segala isi labornya. Nah, di belakang itu ada lagi gedung yang kita bangun, itu prosesnya mulai dari 2011, baru selesai kemarin 2022. 2023. Itu dengan dana yang digalang dari dana wakaf orang tua santri. Waduh, keren ya. Itu 3 lantai juga. Nah, kemudian ada kawasan asrama putra, itu yang juga pengembangannya di tanahnya diperoleh di tahun 2012 dengan penggalangan dana dari alumni dan masyarakat. Itu untuk pembahasan lahannya. Nah, itu ada ukuran tanahnya 1.800 meter persegi. Hari ini menjadi komplek asrama putra. Oh, asrama putra, dia asrama putra sama putri di situ ya? Ya, Ya? kalau asrama putri di belakang pondok. Di jalan masuknya dari gerbang. Oh, yang di dekat masjid. Ya. Dia, kalau asrama putri ini di belakang pondok. Putra? Putra di belakang masjid. Oh, putra. Oh, yang putra yang dekat surau yang awal. Itu yang di belakang masjid itu asrama putra. Kalau putri di belakang, kita masuk ke gerbang utama pondok itu, masuk ke dalam, asrama putrinya di belakang. Ya, Nyek, itu kalau seandainya kita balik kepada Nyek Canduang atau Syekh Buya kita Syekh Ar-Rasuli ya. Iya. Rasuli, berarti itu perubahan apa yang pernah beliau bawa ke tempat itu? Beliau orang situ sih, Nyek. Iya, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Asli orang Canduang. Ayah dan ibu beliau orang Canduang asli. Asli. Setelah beliau dari Makkah, perubahan apa? Biasanya kan kalau misalnya kan biasanya kalau ini kan Minang kental dengan adat istiadat tempo dulu. Adakah sebuah perubahan baru yang digebrak? Karena kan ini Syekh ulama terkenal ya. Gebrakan apa yang pernah beliau bawa ke lokasi itu, Nyek? Ya, kalau gebrakan, kalau di pengajian agama itu kan sudah umum ya. Ya. Ada yang spesifik yang sebetulnya kalau zaman dahulu dalam adat ya, dalam adat Nagari, orang Canduang ini tidak boleh nikah dengan orang luar Canduang, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi setelah Nyak Canduang hadir, karena yang membedakan manusia itu kan hanya ketakwaan, jadi tidak ada manusia ini yang berbeda. Iya, iya. Jadi akhirnya yang sangat ekstrim yang beliau tampilkan dalam perubahan ini, adik beliau punya anak laki-laki, dan istri beliau adalah etnis Cina Surabaya. Nah, saya tidak hafal nama istri beliau. Dan anak keturunan dari beliau ini banyak di Malaysia. Dan yang sering pulang itu nama bapak ini Pak Peri. Pak Peri ini anak yang ibunya Cina ini. Oh, jadi dari adat beliau lakukan perubahan begitu ya? Ya. Padahal di situ sebelumnya tidak boleh. Tidak boleh. Oh, gitu ya. Orang tua-tua jika ada laki-laki atau perempuan nikah dengan orang luar negeri Canduang, itu dikatakan dengan
dibuang sepanjang adat. Nah, tapi setelah ini ada perubahan oleh Nyek Canduang karena manusia ini tidak berbeda, yang berbeda itu hanya ketakwaan. Nah, seperti itu akhirnya boleh orang Canduang nikah dengan bersuami dengan orang dari luar, orang luar Canduang atau beristri dengan orang luar Canduang. Beliau sendiri membuktikan dengan anak dari adik beliau nikahkan dengan Cina. Waduh. Tidak keluar Ekstrim dari ya. negeri, bukan hanya keluar dari negeri, Tapi keluar negara. Ya, keluar negara, pindah etnis, beda etnis, malah, Beda etnis kan? ya. Orang Melayu dengan etnis Cina, Oh, kan? iya. Beliau persatukan dalam konteks sama-sama satu akidah. Ya. Ini luar biasa. Sekarang sudah berapa tahun? Sejak 1928. Ini termasuk pondok tertua nih, Nyek. Untuk Sumatera Barat termasuk pondok tertua. Canduang ini yang pertama ya. Sebetulnya ada yang lain yang lebih tua juga dari Canduang. Yang di Payakumbuh ya. Kalau yang tarbiyah Islamiyahnya memang di Canduang. Kalau terbiah di Canduang. Konteks Terbiah Nyek Canduang ini kan memang tokohnya dari terbiah Sumatera Barat gitu ya. Iya. Oh, Nyek Canduang sendiri beliau lah yang mendirikan Perti. Pendiri Perti beliau ya. Persatuan Terbiah Islamiyah. Ini ada unik juga Perti. Uniknya seperti ini. Yang sebelum pondok ini didirikan dengan nama Madrasah Terbiah Islamiyah, sebelumnya tidak ada Perti. Oke. Yang ada itu dulu Perhimpunan Madrasah Terbiah Islamiyah, PMTI. Itu didirikan di tahun 1926. Nah, jadi sebelum itu sudah ada sebetulnya Madrasah Terbiah Islamiyah oleh teman-teman beliau. Oh gitu. Jadi supaya ini besar makanya dipersatukan makanya Canduang diajak untuk ikut mendirikan untuk membuat sekolah dengan bentuk klasikal. Akhirnya di 5 Mei 1928 itu disepakati. Akhirnya didirikanlah sekolah ini dengan nama Madrasah Terbiah Islamiyah. Setahun setelah itu baru disepakati akan didirikan karena butuh lembaga, butuh organisasi yang akan menaungi madrasah Terbiah Islamiyah yang ada ini di ranah Minang. Maka disepakatilah didirikanlah Persatuan Terbiah Islamiyah atau Perti. Nah, uniknya di sini ketika pendeklarasian Persatuan Terbiah Islamiyah itu maka disepakatilah hari berdirinya itu 5 Mei 1928. Sementara pencanangannya 1929. Oh Nah, gitu ya. Maka disepakatilah. Ini ada lagunya kemarin dibikin oleh alumni dan santri juga. Maka disepakatilah hari lahirnya itu 5 Mei 1928 seiringan dengan Madrasah Terbiah Islamiyah itu sendiri. Makanya ketika ada peringatan milad Madrasah Terbiah Islamiyah Canduang, di hari yang bersamaan juga dilakukan milad Perti. Sama-sama 5 Mei 1928. Apa dasarnya? Karena sudah bersepakat ulama yang pendiri Perti ini juga bahwa di 5 Mei 1928 itu kita mesti membentuk satu wadah untuk bernamanya madrasah ini. Cuma ini baru tercapai di tahun 1929 itu kurang lebih. Makanya bunyinya sudah disepakati hari lahirnya tetap di 5 Mei 1928. Oke, ya. Kita ingin apa yang menjadi dasar utama dari Nyek Canduang tentang mendirikan terbiah ini? Apa benar yang kenapa harus berdiri sekolah namanya? Apa itu Nyek? Spesialnya apa tuh Nyek? Yang Nyek Canduang bangun dari awal? Ya, kalau yang dibangun dari awal itu kan ingin meluruskan atau ingin supaya beragama di tengah masyarakat ini memang betul-betul lurus sesuai dengan yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Kemudian beliau lebih menekankan kajiannya kepada fikih. Fikih itu selain ibadah. Makanya kalau sampai hari ini yang menjadi spesifik dari pesantren itu sendiri adalah kajiannya fikih. Oh, jadi spesifiknya fikihnya ya? Spesifiknya fikih yang dikaji adalah kitab-kitab klasik atau kitab-kitab kuning yang bermazhab Syafi'i. Karena di Canduang sendiri bermazhab Syafi'i. Sebentar ya, berarti fokusnya fikih. Fokusnya fikih. Bukankah tarbiyah itu lebih kepada tarikat? Dia seperti ini. Dalam kajiannya fokusnya ke fikih karena ini terhubung dengan amaliyah sehari-hari. Oke. Persoalan akidah berpaham Ahlussunnah wal Jamaah dan bertarikat Naksabandi. Di situ polanya. Oke. Jadi
itu jadi kajian fikih yang menjadi. Jadi pondok ini ingat pondok pesantren Canduang itu ingat artinya di memang apa ya spesialnya fikih. Ya, kajian spesifik itu fikih. Nah, jadi anak-anak alumni Canduang ini lebih dituntut kepada dia paham dengan Hukum dia, fikih ya. Hukum. Oke, berarti kalau fikih itu pantas dia berpikir lebih detail, lebih kritis ya. Iya. Kalau Canduang itu lebih terkenal dengan alumni-alumni yang kritis. Nah, jadi untuk menunjang kajian inilah makanya ilmu alat perlu Iya, iya. lebih dimatangkan. Dan alhamdulillah ini sudah sedang jalan tahun keempat, kita mengadopsi metode baru. Memang kita tidak menutup diri juga kan, kita adopsi ini dari pesantren di Sidogiri, Jawa Timur. Ada metode namanya metode Al-Miftah. Dan Nurmal adalah generasi pertama. Oh iya. Termasuk pada generasi pertama program Al-Miftah ini percepatan bisa baca kitab. Oke, iya. Ini di tahun pertama dulu ada 2 kelas pilot projectnya, satu putra satu putri, dan luar biasanya mereka sudah bisa baca kitab tidak berbaris ini menjelang akhir kelas 1 itu sendiri. Menjelang akhir kelas 1. Ya, mereka sudah bisa baca kitab, dan di kelas 2 mereka sudah bisa baca kitab yang tidak berbaris seperti kitab I'anah. Kitab I'anah yang semestinya dahulu itu baru bisa dibaca di kelas 4. Sekarang kelas 2 sudah bisa dibaca. Sekarang kelas 2 Wow. sudah bisa. Ini Benar, Mal? Aduh, keren nih. Iya. Ini baru Iya. tanpa mengabaikan apa yang telah dirintis oleh Nyi Canduang. Nah, jadi kita mencari metode cepat supaya kitab-kitab yang diajarkan Nyi Canduang dahulu itu bisa terpelajari tuntas oleh para santri. Jadi kalau ilmu alatnya belum jadi sampai dengan kelas 3, kapan mereka akan belajar dan membaca kitab-kitab yang belum pernah diajarkan oleh Nyi Canduang. Jadi dengan penguatan ilmu alat ini, akhirnya tanpa belajar formal pun di kelas, mereka sudah bisa baca sendiri. Wish, Masya Allah. Seperti itu. Dan gimana rasanya? Izin kita pindah. Gimana rasanya dengan metode ini, Nurul? Menyenangkan dan asik. Menyenangkan dan asik belajarnya ya. Ada lagu-lagu dan dalil-dalil atau nazamnya. Oh ya, seperti apa lagu-lagunya? Izin, seperti apa? Lagu-lagunya seperti apa nih maksudnya? Boleh dicobakan? Yang mana nih coba lagunya? Misalnya lagu Rukun Kalam tuh. Rukun kalam seperti apa sih? Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafaz dan berbahasa Arab, tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi 3, 1 kalimat isim artinya benda, 2 kalimat fi'il artinya kerja, ketiga huruf tak punya tanda. Lanjut. Ini keren nih supaya jadi ilmu kita. Oke, boleh dilakukan semuanya. Izin ya. Silakan. Tanda isim al-ada di awalnya, huruf-huruf jar juga ada di awalnya bertanwin, dan juga bisa dijarkan tarbiyah, itu luar biasa. Tandanya fi'il itu 4, banyaknya diawali oleh qasin dan juga sofa diakhiri oleh tak taknis yang mati, tarbiyah selalu di hati. Masih ada lagunya kan? Lanjut, ini kita bisa minta lanjut nih. Ini boleh dapat pelajaran juga bagi kita kan? Nggak payah kita menghafal-hafal tanda-tanda ini ya. Oke. Mu'rab artinya berubah, mabni tidak berubah, dhamir mausul dan isyarah, isim yang tak berubah. Ya mu'rab fi'il mudhari', ya mabni amar dan madi. Dan masih banyak lagu Al-Miftah tuh 4 jilid. 4 jilid, iya. Kita buat rekamannya hanya 1. Tapi menyenangkan dan alhamdulillah. Mudah dengan metode Al-Miftah itu, mudah untuk menghafal dan mengingat pelajaran.
Wah ini keren ya, keren ya. Jadi dia dikolaborasikan dengan nuansa-nuansa irama-irama lagu terkini. Oh iya. Semakin cepat hafal. Cepat ya. Aduh, akhirnya Nurmal sudah pasti bisa bahasa Arab pasti kan? Bukan bisa aja sudah sudah paham bahasa Arab. Buktinya dia menulis ya. Ntar yang biru ini tulisan Nurmal bukunya. Bukan. Yang Yang punya normal. Oh, pakai yang marker ini ya. kuning. Oh gitu. Oke. Jadi Nurmal memang menulis cara belajar kitab dengan metode-metode yang belajar yang menyenangkan tadi ya. Iya. Aduh, ini memang di mana terasa mudanya? Di awal-awal belajar sudah mulai terasa mudah gitu ya? Iya. Iya. Masya Allah. Dan akhirnya dari belajar ini yang Ustadz mau tahu, ini kapan dituangkan menjadi penulisnya ini? Di tanggal 21 Oktober 2023 kemarin. Itu baru mulai? Iya. Baru mulai 2 Oktober 2023, Iya. kemudian selesai sebanyak ini. Ini nama-nama kitab sudah ditulis. Iya. 2000 Oktober 2023, sekarang 2025 awal, artinya 1 tahun sekian bulan, menyelesaikan kitab sebanyak 33 kitab. Ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berupa ahli aksara, ada yang Arab Melayu. Masya Allah. Syair, malaikat dan 10. Hah? Dan 10. Oh, malaikat dan 10 syair. Bersyair malaikat nih. Enggak, ditulis itu dalam bahasa syair. Oh, kelihatan ya. Kemudian Tangkurak Karyang. Itu ahli aksara dari karya seorang ulama, yaitu Syekh Abdul Salam Imam, yang pendiri Tarbiyah Islamiyah Pulai Darmasraya, yang beliau juga murid dari Haji Buya Muhammad Mansur Kamang. Oh, Masya Allah. Ini ada kaitan isinya kemana nih kalau Tangkurak Karyang nih? Ilmu atau apa nih? Ya, Ilmu. menceritakan tentang kisah seorang raja di zaman Nabi Musa, Oh gitu. di zaman Nabi Isa. Ya kalau kami orang umum nggak siang Tangkurak kan. Aja siang Tangkurak. Ini banyak ya, ada banyak nih sehingga faedah rukun sembahyang. Ini kamu sepertinya calon ulama ini memang dia hobi ceramah, hobi nggak? Alhamdulillah habis. Masya Allah luar biasa. Oh iya. Khutbah Jumat. Hah? Sudah ngisi khutbah Jumat. Masya Allah sudah ngisi khutbah Jumat ini. Ini kalau dari gaya-gaya bahasanya ini ya Ustaz memang shalom syekh ini kayaknya nih ya. Masya Allah. Aduh keren sekali. Tadi namanya Nurmal Zamzami. Ini karya tadi, ini karya kitab dari yang penulisnya? Buya Haji Hamzah Bilal. Itu siapa? Kakek Nurmal. Jadi kakek Nurmal ini ya. Kakek Nurmal ini juga seorang syekh. Seorang Buya ya, menulis kitab, banyak kitabnya nih. 6 buah. 6 buah kitab. Ini menceritakan kitab ini tentang apa nih? Ada yang fikih, ada yang berupa tauhid, ada yang tasawuf. Dulu beliau di mana belajar? Dulu beliau sekolah di tingkat sanawiyah di tempat Syekh Abdul Salam tuh. Gitu. Kemudian lulus beliau sanawiyah, kemudian menyambung ke MTI Candong. Murid Candong juga. Orang Candong juga ya. Oh, Candong. Sekarang kemanakannya direkomendasi lagi ke Candong ya. Cucunya ya, Nyak ya. Beliau tamat tahun 69. Masuk tahun 68. Beliau langsung masuk kelas 6. Enggak, kelas 5 dia ambil beliau. Oh gitu ya, langsung kelas 6 ya? Waduh. Kelas 6, kelas 7 tamat. Ya Allah, ini luar biasa. Ini anak-anak seperti Nurmal ini artinya prestasi pondok kita selain dari menulis, ada lagi apa kira-kira prestasi yang diraih oleh anak-anak yang lainnya? Kalau prestasi santri di samping yang ditampilkan oleh Nurmal juga ada prestasi di bidang
Sebetulnya ini sudah mengarah kepada teknologi. Teknologi. Anak-anak ini juga ada berprestasi di bidang robotik. Robotik ada di pondok, ada robotik. Ada di pondok ada robotik. Keren ya. Iya iya iya. Ini sudah sampai ke event-event nasional. Event nasional ya. Ya, sampai event nasional. Tapi ini jarang terungkap nih. Pondok itu lebih sarungan, lebih baca huwa huma hum. Tapi ini robotik loh, pondok robotik. Oke. Ya, jadi kita juga ada ekskulnya robotik. Memang ada anak-anak yang berminat di bidang robotik, dan terakhir itu kita mengikuti event nasional robotik di itu piala dari ketua MPR RI. Dan alhamdulillah anak kita mendapat juara 1 di bidang strategi. Juara 1? Ya, strategi. Subhanallah. Robot WiFi bidang strategi. Robot wifi, Ya. bidang strategi. Ya, bidang strategi. Jadi mereka dapat juara 1, alhamdulillah. Itu piala dari ketua MPR RI. Aduh, keren ya. Keren rupanya di pondok. Anak pondok bisa juara robotik ini berarti kan tiga pondok ya, Nya? Artinya lomba antara anak pondok Bukan. se-Indonesia. Event terbuka. Event terbuka. Event. Ini dia. Ini kalau event terbuka ini baru luar biasanya. Tapi kalau misalnya se-Indonesia di antaranya ada ternyata anak pondok aja. Event terbuka juara 1 ternyata anak pondok, dan itu canduang. Wow banget nih ya. Wow banget nih. Masya Allah, luar biasa nih. Oke. Alhamdulillah mereka bisa membuat juara 1. Juara 1 ya. Oke. Kami pun merasa takjub dari yang biasa kupasannya belajar kitab. Ternyata mereka juga bisa kupas elektronik kayak gitu. Jangan-jangan memang ini juga kan jangan juga suka hobi-hobi teknologi nih. Kalau hobi otak-atik teknologi sih suka sedikit. Aduh. Keseringan belajarnya otodidak. Masya Allah. Ada 2 Ustadz kita yang ahli apa di sana ya. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Oke, sipnya. Oh, berarti orang canduan ini ndak ahli kitab aja nih. Ya, alhamdulillah juga. Robotik. Iya. Nanti robot berbahasa Arab. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di Pondok Canduang, kan? Apa yang bisa kami bantu? Mudah-mudahan Silakan menurut aja di pikiran kita mau kemana-mana ya. kemarin Oke, tuh juga oke. di kelas di ekskul robotik juga ada pengembang kemarin tuh, karena kita juga punya museum. Itu museum Syekh Sulaiman Ar-Rasuli terkait dengan jejak dan sejarah perjuangan muda. Jadi anak-anak yang di robotik ini juga coba melakukan pengembangan aplikasi robotik ini untuk ya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada orang hadir datang ke museum, ada ucapan salam, dan Oh iya. ketika ini dia kembangkan dengan pola sensorik. Jadi ketika ada seseorang berdiri di bawah satu foto, maka Ya. robotik ini kan menyampaikan bahwa ini foto tentang aktivitas Sulaiman Ar-Rasuli di sini. Di Canduang tempatnya ya? Ya, itu sedang dikembangkan. Sedang dikembangkannya ya? Terima. Iya. Kira sudah nih. Ini ngeri sekali Ini kalau. sedang pengembangan, Oke. karena jadi setiap ada pengunjung museum, ketika berada di satu foto atau di satu pajangan museum, nah ini akan langsung ada pembicaraan, disampaikan bahwa ini foto aktivitas Sulaiman Ar-Rasuli di bidang ini. Nah, itu yang sedang mereka kembangkan. Keren ya. Mudah-mudahan Nanti ini berhasil. terbayang tuh kayak masa robot gitu kan. Jadi- ini Syekh Asy'arul Ar-Rasuli gitu kan. Jadi Hebat. ya untuk pemandu digital lah seperti itu. Artinya Canduang menjawab tantangan zaman bahwa bicara pondok tidak hanya bicara kita mampu berbicara soal fikih, soal sarung, ya kan, Iya. soal surau dan silek saja, tapi ternyata kita juga bisa berlaga di kancah teknologi. Dan itu sudah sampai ke tingkat nasional. Dan itu juara 1 Nasional. tingkat nasional di event terbuka. Iya. Wow, ini tidak sembarangan ternyata. Ada baca-bacanya kan ya? Ya, doa mereka ini. Oke. Masya Allah. Ini menariknya. Ini menarik kalau seandainya
di kampus pondok itu ada teknologi biasa, karena maksudnya ini nih, karena memang itu sudah momennya masuk pondok itu ya supaya nambah-nambah dikit. Tapi kalau bertarung di tingkat nasional dan itu terbuka, orang tuh gawenya robot, orang gawe teknologi. Kalau dia menang itu mah memang apa namanya itu biasa kan ya. Itu tapi ini gawe kita kitab dan wiki, lalu teknologi tambahan menang di teknologi, pasti ada baca-bacanya kan. Seperti katakan tadi, doa mereka kuat ya. Ya, Mestinya kayak gitu. Dan ini hayalan saya jadi gini ya. Ke depan memang orang soleh itu, anak-anak ini memang apalagi di dunia teknologi dan IT, memang mereka harus ke depan ahli fikih tapi juga teknologi kan ya. Boleh kan anak-anak belajar buat ludal kan, tapi harus izin dulu ini kali ya. Tapi izin negara dulu. Karena drone bisa. Tapi memang kayak gini kan, ilmu boleh dipelajari apapun kan ya. Tapi memang bagian-bagian tertentu saya kayak memilih senjata itu ini ya ada izinnya kayaknya. Tapi itu bagus kan ya. Jadi menjawab tantangan zaman. Ya mungkin kembali ke konsep pendidikan yang dikembangkan ini Canduang, apakah ini kan muncul pertanyaan di masyarakat, apakah MTI itu akan keluar dari garisan ini Canduang? Saja tidak ya. Kenapa? Karena di pesan Canduang itu ini tertuang dalam buku beliau tentang ini sebetulnya pesan-pesan digambarkan dalam bentuk dalam bentuk cerita si Arif dan Budiman ya. Nah, jadi itu digambarkan bahwa anak MTI itu digambarkan bahwa mereka tidak akan selalu menjadi ulama. Iya. Akan ada yang bekerja di pemerintahan, ada yang berdagang, ada yang bertani. Itu dijelaskan di situ. Berarti Ini Canduang tidak hanya menyiapkan santrinya hanya sebagai orang orator di podium bar, tapi juga siap untuk menembus berbagai bentuk lapangan kerja. Waduh, ini keren. Nah, gitu. Dan memang kan nanti ketika duduk di majelis ulama, kan memang ada orang ahli kitab aja kan ya? Iya. Ini dia keren juga nih, ada yang teknologi IT kan. Kadang ini yang kurang tersingkap. Iya. Doang tidak hanya menegaskan bahwa santri beliau akan menjadi ulama semua. Oke. Ya, tapi kita harus merambah itu. Canduang sudah prediksi begitu ya. Yang penting ruh mereka terisi dengan syariat. Masya Allah. Dan ternyata doa para ulama itu luar biasa ya. Jauh-jauh hari di zaman dahulu beliau katakan begitu. Sekarang juara 1 nasional robotik. Iya, alhamdulillah. Dan itu tadi kayak bacaan-bacaannya Canduang nih, bukan bacaan biasa nih. Kadang doa guru untuk murid. Iya, guru tuh murid nih. Jadi kayak apanya ya, berkahnya itu sudah mengalir kan ya. Oke. Karena kita lihat juga alumni kita kan. Walaupun mereka belajar di pondok, mereka juga ada yang ahli hukum gitu ya. Ada yang berprofesi sebagai dokter, profesor. Yang saya ingat sekalinya Profesor Dr. Haji Muhammad Makmur Syarif. Iya. SHMA ya kalau salah ya. SHM apa? MAG ya. Beliau terakhir kan doktor ya, rektor ya. Sebagai rektor UIN Imam Bonjol, Padang. Prinsipnya jangan ditanya. Sudah tahu siapa yang tak kenal. Kalau kita di syariah dan orang-orang siapa yang nggak kenal dengan. Dan beliau terbiahnya kental itu. Wah, kental ya aja ya. Masya Allah. Iya. Oke. Luar biasa beliau. Berarti yang lain apa sih ya? Robot. Apa prestasi-prestasi yang lain? Yang mengemuka sekarang yang sebetulnya yang tanda kutip orang menyatakan keluar dari apa yang dikultuskan ini Canduang, sebetulnya tidak, itu yang robotik ya. Sebenarnya itu memang juga ada kegiatan ekskul kita di silat. Oke, berarti ini sungguh luar biasa nih ya. Ternyata memiliki persiapan jauhnya Canduang terhadap siapa mau kemana santri-santrinya di masa mendatang ya. Masya Allah. Itu yang sangat menonjol itu yang menulis tadi ya, nasional itu yang kita bilang ya. Iya. Kalau Nurma sendiri nih, di samping juga hobi apa? Menulis nih. Ini tulisan ada nggak ikut lomba kemana kayak gitu? Yang ada, tapi puisi. Puisi ada di mana? Itu kemarin sekitar bulan Oktober kemarin mengikuti lomba menulis puisi tingkat nasional. Tingkat nasional juga? Yes.
Alhamdulillah. Main nasional sih ya. Main nasional canduang ke ya. Oke, apa? Alhamdulillah berempat orang santri MTI Canduang yang ikut. Alhamdulillah keempat-empatnya terpilih sebagai penulis puisi yang terpilih. InsyaAllah akan dibukukan. Nasional. Ya. Tapi tidak semua penulis puisi baca puisi. Kalau Nurman sendiri bisa baca puisi? Tidak. Tulisannya ada? Ada. Coba nih kita apa ya nasional nih? Ini kayaknya Canduang nih baca-baconya Canduang kayaknya nih. Apa nih? Ini. Waduh, kalau ada Om Sibro kemarin selesai main ini dia Madi baca puisi ya. Boleh kita bacakan seperti apa walaupun bukan ininya. Kita coba lihat baca ini masuk nasional. Masuk. Izinkan, ini puisinya yang ditulis oleh Nurmal. Izinkan anakmu pergi sejenak. Karya Nurmal Zamzami. Ibu, kini anakmu sudah mulai beranjak dewasa. Betapa hidup ini terasa hampa melihat teknologi yang begitu mendunia. Izinkan anakmu pergi sebentar saja. Ibu, izinkan aku pergi menggali ilmu. Kan ku coba untuk hidup tanpa harus bersamamu. Ku kan melangkah untuk masa depan, cita-cita dan impianku. Ibu, kan kuukir selalu kenangan kita dulu. Kan selalu kubayangkan indahnya wajahmu. Kan kurindukan rasa cinta dan kasih sayangmu setiap hembusan nafasku. Engkaulah pahlawan sejati bagiku. Aku yakin engkau pasti akan mendoakan dan meridhoinya. Demi anakmu, engkau kerjakan semuanya. Namamu akan selalu sertai dalam doa, meskipun engkau nanti telah tiada. Ibu ku sayang, aku akan selalu membuat hatimu terharu, akan membuat air matamu jatuh dengan prestasi dan tingkah laku baikku, dengan keberhasilanku sebagai anakmu. Ibu, engkau adalah seorang yang tanpa tanda jasa. Terima kasih atas semua pengorbananmu. Juga diriku, jaga diriku baik-baik di sana. Aku anakmu, pergi sebentar saja. Sama kita bersama hingga di surganya. Masya Allah, luar biasa. Ini terharu juga nih. Ini ibu masih ada, nak? Alhamdulillah. Masya Allah, beruntungnya ibu yang anaknya lembut hati ya. Ustadz, ini dahsyat sekali mainnya nasional ya. Harusnya membaca puisi juga membaca puisi nasional nih. Oke, Ustadz, tentu orang tidak asing lagi dengan prestasi-prestasi yang memang ini yang tadi yang menggembirakan. Semakin tinggi kayu, semakin kencang angin. Semakin ke tengah kapal berlayar, semakin besar ombak menghadang. Orang juga bilang begini, Ustaz, tak ada pelaut ulung yang akan hadir dari gelombang tenang. Nah, yang ingin kita tanyakan kepada Ustaz, sebanyak itu kita berjalan. Nah, kalau kita, Ustadz, sebagai seorang yang melihat dari luar nih, bukan orang dalam, kira-kira langkah apa ke depan Canduang yang harus kita mungkin perkuat ya, Ustadz? Ya, untuk ke depan untuk di MTI Canduang, ya, karena semakin banyak prestasi, semakin tinggi kita di mata orang. Yes, mungkin kata pepatah orang tua tingginya bukit karibuan ya. Tentu akan ada angin besar yang akan angin limbubu ya, Ustaz ya. Ya mungkin ke depan kita
bersama-sama dengan guru, majelis guru juga telah menyiapkan segala sesuatu yang akan bisa menopang hal-hal yang mungkin akan menjadi sisi kekurangan kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pesantren-pesantren yang ada di Nusantara. Ya, mungkin dalam konteks lain kita juga telah mencanangkan sebagai pesantren ramah anak. Pesantren ramah anak ya. Ya, pesantren ramah anak ini kita kolaborasi dengan KPPA Agam. Jadi untuk di persoalan santri kita melakukan kerjasama dengan KPPA Agam dalam hal pesantren ramah anak. Pesantren ramah anak gitu ya. Iya. Nah, ini konsepnya bagaimana hak-hak santri terlindungi. Iya. Kemudian bagaimana konsep kita dengan anak tidak supaya terhindar dari apa yang diistilahkan dengan bully atau guru berlaku keras terhadap peserta didik dan lain-lain. Nah, ini sesuai juga dengan yang digulirkan pemerintah secara nasional tentang sekolah ramah anak. Kita juga menyahuti dengan pesantren ramah anak. Pesantren ramah anak. Seiring dengan canduang berkembang teknologi. Sekarang kan ada CCTV. Ada beberapa pesantren yang juga ada CCTV-nya. Di Canduang adanya? Kita juga punya CCTV. Oke. Belum 100% tapi ini kita sudah memakai sejumlah hampir 100 titik ya. Titik ya. 100 titik. Termasuk juga di dalam ruang belajar. Dan itu teknologi yang dipakai itu dengan pola CCTV dialog. Oh, yang bisa suaranya? Bisa suara, kemudian sewaktu-waktu kepala sekolah bisa langsung bertanya ke santri di kelas. Keren juga ya. Contoh-contoh gimana? Contoh nih, misalnya ini kepala sekolah, saya si Nurma mau bertanya. Apa yang di contoh gimana ya? Ya contohnya misal salah satunya begini, mungkin guru belum ada di kelas, bisa dari kantor kepala langsung bertanya ke santri di kelas, Anda belajar dengan siapa? Santri nanti akan menjawab langsung terdengar di kantor, di ruang kepala. Alat pantau mudah sekarang ini ya. Waduh, teknologi ya. Itu semua hasil rakitan dan rancangan juga dari alumni Canduang. Oh iya nya? Iya. Canduang ini ahli teknologi. Oh iya, mentang-mentang orang IT-nya. Ada dua di sana ya. Orang IT Canduang ini tidak hanya terkenal dengan ini ya, tasrif yang tadi gitu ya. Tapi orang IT, Masya Allah, ini keren. Itu dirancang oleh alumni tahun 97 beliau tamat di MTI, dan beberapa orang teman-teman beliau merancang CCTV ini. Mungkin mereka juga belajarnya otodidak mereka ini ya. Dan luar biasa malah mereka ini. Ya Allah. Dan itu asiknya teknologi ini dialognya tuh bukan hanya satu arah, bisa dua arah bisa ya. bertanya jawab dengan santri atau guru di kelas. Waduh. Dari sentralnya, kita tempatkan di ruang kepala madrasah. Jadi bisa bertanya, andaikan guru belum masuk di kelas, bisa kepala sekolah bertanya ke santri yang sudah ada di kelas. Nah ini pasti belum banyak yang tahu tentang ini nih kan. Ayo, mantap juga nih. Besok di Aspen kan kita lembaga ambil zakat dan kemanusiaan ini ya. Kita buat juga CCTV ke seluruh ini kan. Halo, assalamualaikum, mau tanya tentang zakat. Iya, keren juga nih. Oke. Kalau nanti diundang ahli-ahli IT-nya oleh yang lain boleh nih ya? Atau khususnya ilmunya dirahasiakan kan? Mungkin bisa dengan Nesa. Ini betul juga beliau hari ini yang punya usaha CCTV ini. Beliau hari ini juga terlibat di yayasan sebagai wakil ketua yayasan sekarang. Alumni. Dan beliau bersama teman-teman beliau satu angkatan kalau saya tidak salah merancang ini semua, dan pemasangan ini sudah menembus sampai ke luar provinsi. Mereka pesan gitu ya. Jadi ya kembali ke awal tadi, ini cenderung tidak mengkultuskan santri beliau harus ternyata kata-kata para ulama itu memang benar-benar itu ibarat kayak tadi itu sepanjang kehidupan itu akan ketemu satu demi satu ya. Iya. Meski di tahun 19 berapanya Canduang berbicara, sekitar perkiraan di sekitar mendekati satu abad lah ya. Satu abad bicara itu ada. Sekarang terwujud dan tidak lekang oleh zamannya, malah tapi menyesuaikan zamannya.
Iya, 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 iya. Masya Allah, luar biasanya ya. Dahsyat sekali nih. Oke, gimana rasanya Nurmal di sekolah di Candung? Enak Hmm. menyaksikan Hmm. gurunya ramah dan sopan. Tapi ada marah kan guru? Ada. Iya, kalau dia jawab tadi tidak nih ya, ini kita bilang ini bawa setting ke sini. Tapi benar ya, dia ustadz nih, dia dah, insya Allah ulama, insya Allah ulama, benar ya. Jangankan guru, karena orang tua kita aja marah kan, karena pola mendidik itu harus ada marah kayaknya. Kalau nggak setuju, tak boleh berkata tidak, jangan marah. Itu panjang palo bego gitu kan. Gitu ya, marahnya guru tuh berkah, bahkan banyak murid yang dulu kena marah sama gurunya, di ujung-ujungnya menjadi orang hebat ya. Masya Allah, luar biasanya, luar biasa sekali ternyata apa ya, sisi lain dari apa namanya dari Nyak Canduang dengan pondoknya luar biasa. Ternyata kata-kata para ulama di zaman itu luar biasa sampai ke akhir zaman, malah mungkin nanti apanya ininya. Tapi yang ini loh Nyak, ada kalau tidak salah itu tentang ininya. Kalau tentang foto, nah ini kayak ini. Ada yang mungkin ini juga kalau dilihat di beberapa orang nanya tentang kalau di Google itu kita ketik misalnya apa namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ini kayak ini kan. Ini kayaknya ya, ini yang muncul kayak gini ya. Tapi ketika kita ketik juga Syekh Ar-Rasuli, yang muncul itu juga. yang muncul ini juga. Pertanyaan saya adalah ininya, ini apakah apa namanya Nyak Canduang dan tim sedang meniru foto dari dari Syekh Ahmad Khatib? Nah, ini mohon penerangannya seperti apa sebenarnya? Itu bukan proses peniruan. Sebetulnya itu adalah aslinya foto Nyak Canduang. Asli yang di Syekh Ahmad Khatib itu fotonya Canduang. Foto Nyak Canduang, dan Nyak Canduang sendiri adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Oh gitu. Foto itu. Tapi kalau asli foto memang fotonya Canduang kan ya? Ya, asli fotonya Nyak Canduang. Hah? Jadi yang beredar di dunia maya itu di internet, kalau kita cari di Google itu muncul foto, ada beberapa foto yang muncul tentang Nyak Canduang, dan semuanya setelah dilabel menjadi foto guru beliau sendiri, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi kalau Nyak Canduang memang berguru kepada Syekh Ahmad Khatib. beliau sama berguru di Makkah dengan Syekh Ahmad Khatib. Oh Jadi gitu. cuma hari ini foto Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sekarang tampil sebagai foto Syekh Ahmad Khatib. Masya Allah. Kita tidak tahu kenapa bisa demikian. Tapi yang jelas itu adalah foto Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, murid dari Syekh Ahmad Khatib itu Syekh Ahmad sendiri. Khatib sendiri ya. Kalau foto Nyak Canduang ini ada, kita simpan di, Ada arsipnya berarti. Oh, sudah clear dia. dan foto yang beredar itu foto yang diambil di tanggal 10 April 1970. Beberapa bulan menjelang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli wafat. Dan kebetulan saya bawa foto itu. Iya, Nyak. Ada. Ntar nih kita ke mana dia? Mananya? Saya bawa foto Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang difoto di tahun 70, yang hari ini yang sering di beredar itu, yang seperti fotonya Syekh Ahmad Khatib. Ini yang sering beredar kan, yang pakai. Iya. Ada cerita fotonya difoto di tahun Oh iya, ini 1970. Ini waduh, ini rindu para ulama kita ya. Oke, ini ya, Insya Allah. itu difoto di tahun Ini Nyak Canduang di tahun 70 ya, Nyak ya. itu difoto 10 April 1970, beberapa bulan menjelang beliau wafat. Beliau wafat di bulan Agustus 1970. Ini foto Januari, Februari, Maret ya. Ini April, April. Mei, Juni, Juli, Agustus. Oh, tapi masih beliau dalam keadaan sehat-sehat aja beliau ini, Nyak. Iya. Masya Allah. Jadi foto ini inilah yang di Coba. yang hari Diklaim ini sebagai ini ya. Oke. Siap, berarti memang asli. Gitu ya. Tapi memang guru beliau juga gitu ya. kan guru beliau juga. Oke. Tapi memang aslinya ya memang ini ya, memang kita di sini. Pernah kita dapati karya tulis dulu yang membahas tentang ulama-ulama Nusantara. Itu dimuat di situ bahwa Syekh Ahmad Khatib itu sendiri punya foto hanya 2. Foto ketika di usia 9 tahun beliau akan pergi ke Timur Tengah. Beliau akan perantauan ke Timur Tengah. Di usia 9 tahun. Karena memang begitu peraturan perkapalan internasional ketika itu, setiap penumpang kapal wajib difoto. Ada foto ketika usia beliau 9 tahun. Kemudian ketika beliau sudah di Makkah, di Tanah Suci, sampai dengan
Kalau saya tidak salah dalam catatan itu disampaikan bahwa ketika beliau sudah berada di usia 40 tahunan, beliau rindu kampung halaman, pulang ke tanah Minang. Di saat beliau akan naik kapal di Jeddah, kalau sudah pelabuhannya, ketika naik kapal di Jeddah, di saat itulah difoto lagi oleh petugas kapal. Hanya itu. Tapi fotonya ada nggak? Foto kecil dulu saya pernah lihat. Foto Gitu. ketika beliau yang usia 9 tahun dan ketika pulang ke kampung halaman. Walaupun sebetulnya beliau hanya, kalau dalam catatan sejarahnya, beliau hanya berdiri di atas kapal di Teluk Bayur dan tidak menginjakkan kaki ke Tanah Minang ya. Nah, ketika itu berarti hanya ada 2 foto. Kok bisa hanya 2 foto? Nah, jadi di dalam catatan itu disampaikan bahwa salah satu fatwa dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menyatakan bahwa berfoto itu haram. Makanya tidak ada foto beliau. Oh iya, beliau kan juga di mazhab beliau apa kan? Ketika di Makkah mazhab apa beliaunya? Beliau Syafi'i. Beliau di Makkah dan beliau ya ulama-ulama. Kalau Makkah itu sendiri apa mazhabnya banyak? Di Makkah, Hambali. Mereka? di Makkah kalau tidak ya. Iya. Hambali. Hambali kalau salah ya. Tapi kan beliau mengharamkan foto ya? Iya, dia kan di Makkah itu kalau mazhab itu kan sesuai dengan apa yang berlaku di Di penguasa. negara. Oh iya. Nah, jadi salah satu fatwa beliau menyatakan seperti itu dalam catatan yang kita temukan. Berarti dan ini memang ada foto asli kita ada berarti. Iya. Ini nanti ahli sejarah di Wikipedia apa namanya tuh kalau ini dibetulkan kayaknya nih ya. Supaya jelas mana orangnya ya. Jadi itu yang terjadi. Ya kita kalau dari keluarga besar Ar-Rasuli, ini kan ada label istilah Ar-Rasuli. Ini sudah menjadi nama yang diberikan orang banyak. Iya. Dari anak cucu dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu sendiri disebut sebagai keluarga besar Ar-Rasuli. Keluarga besar Ar-Rasuli. Memang sudah ada pernah klaim ke Google. Ya. Tapi di Malaysia. Iya. Klaim itu yang anak-anak cucu beliau yang Di Malaysianya ya. tinggal dan menetap di Malaysia, tapi kayaknya tidak tuntas. Sampai hari ini memang masih ada. Kita tidak keberatan sebetulnya, tapi ketika kita menyatakan cinta ulama, jangan hanya sejarahnya, Ya. tapi pahami visualnya bagaimana. Betul. Jadi, jangan kita sekedar ini foto orang tua, ini foto Syekh Ahmad Khatib, jangan seperti itu. Nah, jadi ketika muncul foto yang bukan Syekh Ahmad Khatib menjadikan foto Syekh Ahmad Khatib itu berarti kita telah mengelabui sejarah kalau menurut pendapat kami seperti itu. Jadi akhirnya orang-orang yang untuk masa-masa berikutnya Oh ini yang Ahmad Khatib katanya kan, padahal itu Syekh Rasuli ya. Nah, jadi mungkin perlu kita luruskan. Ini tanggung jawab kita bersama kayaknya. Iya. Kalau ada yang dun sana sama Google nih, sana sama Google, tolong dia bantu itu ini aja. Siap. Oke. Memang ketika foto dari Inyek Candoan ini mulai beredar di yang hari ini lebih dikatakan sebagai di Google gitu ya. Ini kami mulai dengan Ustaz Fitriyadi. Scan foto ini, scan foto, upload. Nah, akhirnya foto inilah yang dikutip mungkin. Karena itu mulai foto ini kami posting media itu kan dari 2010 kalau tidak salah ketika itu. Karena sebelum itu juga di pondok juga belum ada internet teknologi. Jadi kayaknya lebih dulu begitu awal teknologi orang muncul yang penggugah upload pertama sudah dibuatkan itu. Jadi semua didata itu dianya. Iya. Foto yang muncul tuh hanya foto-foto ini awalnya. Ini memang juga pernah direpro oleh orang beberapa waktu sebelumnya. Dikasih warna. Nah, yang foto yang padahal kita punya aslinya ya, ini asli. Iya. Ada merek di belakangnya. Dan ada beberapa foto yang juga dikutip sebagai foto yang bukan beliau, dan sebetulnya itu adalah foto yang dipakai oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ketika beliau sebagai anggota konstituante. Oh, saya pernah jadi itu ya. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli juga pernah jadi anggota konstituante hasil pemilu tahun 55. Itu dari Partai Islam Perti. Jadi kalau soal kenegarawanan beliau jangan ditanya ya. Jadi beliau sahuti juga Perti ini di seketika Wakil Presiden RI pertama memberikan maklumat 10
tahun 45 yang orang menyebut sebagai maklumat X, nomor X seperti itu. Seperti kalau kami belajar dulu namanya maklumat presiden wakil presiden nomor 10 Romawi. Itu kan pseudonim multipartai. Di atas maklumat wakil presiden ini akhirnya Nyek Canduang juga bergerak untuk memfungsikan Perti ini untuk menjadi Partai Islam Perti. Nah, dengan Partai Islam Perti inilah beliau dan beberapa orang teman-teman beliau di Perti duduk di parlemen, yaitu konstituante. Dan beliau sebagai orang yang tertua di anggota konstituante dijadikanlah sebagai ketua yang memimpin sidang pertama. Nah, jadi ada salah satu foto yang tadi ada di buku yang di normal itu foto yang dipakai untuk registrasi beliau di konstituante. Jadi muncul lagi pertanyaannya, apakah benar itu adalah Syekh Ahmad Khatib? Sementara Syekh Ahmad Khatib meninggalnya tahun 1916 kalau dalam catatan sejarah, itu tidak salah. Nah, jadi ya seperti itulah, karena foto dari yang mulia Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi hanya 2 kalau dalam catatan sejarah, tapi hari ini memang tidak ditemui lagi. Iya. Kita pahami juga karena beliau juga berfatwa seperti itu. Iya. Nah, kalau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli banyak foto yang dimuncul, tapi yang viral itu foto beliau yang kita bawa ini. Iya, ini sering muncul di internet nih. Tapi nama yang tercatut di situ bukan beliau sih, bukan beliau. Ini dengan ada clear ini dari pihak keluarga besar ya Nyek sebagai cicit beliau sudah menyampaikan kepada publik bahwa ternyata itu adalah memang ada aslinya, itu ternyata adalah foto dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Oke Nyek, siap Nyek, luar biasa Nyek, Masya Allah. Ini tanpa terasa bincang-bincang kita dahsyat sekali nih. Tapi tentu membahas tentang keulamaan cukup banyak, apalagi ini tokoh besar yang harus kita bahas. Banyak sisi yang kita bisa lihat tentunya. Tapi mungkin untuk episode kali ini barangkali nanti ini ya kita mungkin di penghujung kita nih Nyek. Tapi sebelum terakhir pertanyaan ke Nurman nih, apa harapan Nurman terhadap pondok ini, juga mungkin mengajak ke teman-temannya seperti apa? Yang akan masuk nih. Seperti apa meyakinkan bahwa pondok ini keren? Bahwa MTI Canduang bukan saja ahli di dalam bidang agama, tetapi juga ahli seperti di robotik dan lain sebagainya. Sehingga akan lahirlah kader-kader seorang ulama yang ahli di bidang robotik. Masya Allah, teknologi ya. Baik. Siapnya mungkin closing statement terakhir, kira-kira apa penyampaiannya nih? Yang terakhir mungkin seperti ini ya, karena mengutip di kata awal tadi bahwa makin tinggi makin besar angin menerpa. Tentu kita tidak sukses saja kita apa? Tentu di dalam sepanjang sejarah itu tentu ada jatuh bangunnya juga. Itu kita ambil itibar dari situ. Mungkin yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Iya. Sekalipun kita mengelola pesantren dan bahwa kita berharap dan bercita-cita apa yang kita lakukan di dalam pesantren supaya anak-anak ini bisa menjadi ulama, orang-orang yang cakap dan melek teknologi. Di samping itu tentu juga akan ada hal-hal kesalahan-kesalahan besar dan kecil yang kita temui. Tapi harapannya supaya kesalahan-kesalahan yang terjadi itu bisa kita ambil hikmah di balik itu semua. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa tidak ada yang sempurna di atas dunia ini. Jadi ketidaksempurnaan itulah membuat kita ada kadang-kala alpa dengan sesuatu, dan kealpaan ini janganlah ini yang menjadi melemahkan semangat kita untuk terus melaju dan berkembang. Jadikanlah sebuah kesalahan sebagai sebagai titik tolak bagi kita untuk berubah ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi untuk kemajuan dan perkembangan, terutama dari pondok pesantren kita sendiri, Madrasah Tarbiyah Sulaiman Canduang, yang kemudian secara umum untuk kemajuan dan perkembangan Islam untuk di masa yang depan ini ya. Baik ya.
Sahabat, luar biasa nih dari penyampaian narasumber kita yang hadir hari ini, terutama ini khusus kepada Nurul. Kita doakan besok menjadi para ulama ya, ulama yang akan juga bersama ibunya dan ini bersama keluarga menghasilkan generasi-generasi hebatnya ya. Dan juga kepada pondok pesantren tentunya bakat pepatah, layang-layang itu naik karena dia menentang angin. Dan ingatlah bahwa tidak selamanya kerikil-kerikil tajam itu menusuk yang akhirnya membuat cedera. Tapi kadang-kadang batu-batu kerikil tajam itu bila kembali kita susun di tempat yang kokoh, dia akan mampu menyehatkan dan menguatkan. Semoga pondok pesantren MTI Canduang ke depannya makin luar biasa, dan yang jelas umat Islam mesti kita mendukung bersama-sama karena ini adalah kampus untuk membina para ulama yang dimana visi dari Nyek Canduang luar biasa. Tentu orang baik akan mensupport kebaikan dan ikut membantu, ibarat pepatah mana yang lemah ikut membilainya di sana ya Nyek ya. Baik, barangkali sampai di sini dulu kebersamaan kita pemirsa. Akhirnya saya Zulfami Adi. Saya Muhammad Nazif. Saya Nurman Zamzami Mengucapkan terima kasih. Akhirnya kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.